saya? Siapa ya? Nama saya Syarifa. Iya, saya sekolah di MI Tarbiyatus Syarifah. Panggil saya Reva ya, Mbak Reva, Mbak Reva. Sekarang kita belajar tematik PKN loh ya. Ayo dibuka bukunya. Bu guru, silakan menjelaskan Bu Guru. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, pada hari ini Bu Husna ditemani teman kalian yang bernama siapa tadi? Mbak Reva. Ya, dia adalah Mbak Reva, kelas 6 loh ya, sama dengan kalian. Oke anak-anak, tetap semangat ya. Ayo Mbak Reva, sekarang kita tepuk semangat ya. Ayo Mbak Reva, mana semangatmu? Ini semangatku. Yes, yes, oke. Baik anak-anak, kali ini Bu Husna akan menjelaskan tentang tematik 7 pelajaran PKN, kepemimpinan. Tentunya kelas berapa? Kelas 6 Bu Guru. Oke anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita awali dengan baca Bismillah bersama-sama. Ayo Mbak Reva, dibantu Bu Husna ya. Iya Bu Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anak. Berikutnya anak-anak, dalam tematik 7 PKN, kepemimpinan ya. Kali ini Bu Husna akan menjelaskan tentang kandungan dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang pertama anak-anak, sila pertama. Anak-anak ingat ya bagaimana bunyi sila pertama? Ayo Mbak Reva, dibantu Bu Husna Mbak Reva, bagaimana bunyi sila pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Oke, Mbak Reva pintar. Ketuhanan yang Maha Esa, yang berarti mengandung nilai ketuhanan. Nilai-nilai yang terkandung: 1 anak-anak, percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Maaf ya, itu masih kurang Tuhannya. Terhadap Tuhan yang Maha Esa. Jadi wajib semua agama untuk melaksanakan keibadahan ya. Kalau orang Islam kan kita harus melaksanakan sholat 5 waktu. Nilai berikutnya yaitu mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama. Jadi kita dengan pemeluk agama yang lain harus menghormati, tidak boleh saling membenci. Yang ketiga, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Jadi kita nggak boleh memaksa teman kita yang bukan beragama Islam. Diajak-ajak, ayo kalau kamu nggak ikut sholat nanti kamu nggak tak ajak teman loh. Itu nggak boleh anak-anak ya. Begitu, Mbak Reva paham? Paham Bu Guru? Oke, berikutnya anak-anak kita belajar sila kedua. Nah, sila kedua anak-anak, bagaimana bunyinya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oh, alhamdulillah. Tadi tak kira Mbak Reva lupa loh, kok diam lama. Iya, alhamdulillah Mbak Reva masih ingat ya bunyi sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, anak-anak, dalam sila kedua ini mengandung nilai kemanusiaan. Kita manusia berarti kita harus memanusiakan manusia. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua ini anak-anak: 1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Jadi, kalau kalian melihat teman kalian yang belum bisa, teman kalian yang sekiranya di bawah kalian kemampuannya atau perekonomiannya, kalian tidak boleh menghina ya. Yang kedua,
mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling tenggang rasa. Jadi ya harus dicintai teman-teman kalian, tidak boleh bertengkar, dan tentunya menghormati, menghargai, tepo seliro kepada teman kalian. Pokoknya intinya harus rukun loh ya. Mbak Reva harus rukun loh ya. Iya Bu Guru. Oke Mbak Reva, berikutnya. Nah, anak-anak, Bu Husna punya sang motivator loh ya. Sang motivator bernama Dr. Mangku Sitopu. Tentunya kalian masih asing ya mendengar nama Bapak dokter ini. Dia ini mengamalkan sila kedua loh anak-anak. Lah, bagaimana kisah ceritanya? Nah, berikut Bu Husna akan menjelaskan tentang perjuangan Dr. Mangku Sitopu ya, tentang pengamalan sila kedua. Anak-anak, Dr. Sitepu ya. Anak-anak ini dokter yang berusia 84 tahun. Dia seorang dokter loh, tapi dia mau digaji 1 bulan 10.000. Masya Allah, luar biasa loh ya. Padahal ini dokter. Biasanya dokter itu kan mahal kan ya. Iya Mbak Reva ya. Iya Bu Guru. Oke, kata Mbak Reva mahal biasanya. Seperti Mbak Reva kalau suntik itu kan, disuntik itu kan mahal ya di dokter spesialis anak. Iya Bu Guru. Nah, ini ndak loh Mbak Reva. Bapak dokter Mangku Sitopu ini dibayar 10 bulan dalam 1 bulan 10.000. Nah, awalnya dia itu nggak digaji. Dia ini membentuk klinik Pratama Bakti Sosial ya, kesehatan di Deli Sumatera Utara secara gratis loh ya. Awalnya gratis, kemudian disalahgunakan. Obat yang dikasih Bapak Dr. Mangku Sitepu itu dijual kepada orang lain. Karena diterima gratis, dia dibayar ya, dijual sehingga mendapat uang. Akhirnya lama kelamaan Dokter Mangku Sitepu ini minta bayaran, misalnya itu minta ganti rugi dari obat yang ditebus seharga 2.500. Akhirnya dari 2.500 sekarang menjadi 10.000. Begitu Mbak Reva. Iya Bu Guru. Lanjut Mbak Reva. Nah, anak-anak, sekarang sila ketiga. Masih ingat bunyinya bagaimana? Ya, Persatuan Indonesia mengandung nilai persatuan. Nilai-nilai yang terkandung adalah sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, rela lahir dan batin untuk kepentingan negara. Kemudian mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang ketiga, memajukan persatuan dan kesatuan bangsa. Pokoknya kalau tenaga kita dibutuhkan oleh negara, kita siap untuk maju, baik secara rohani maupun jasmani. Oke anak-anak, berikutnya Bu Husna punya sang motivator lagi loh tentang pengamalan sila ketiga ini. Siapa ya dia? Nah, dia ini Pak Lurah, sang idolaku. Namanya Bapak Aris Satujaga. Lihat fotonya. Mbak Reva, harus dilihat ya fotonya ya. Cakep sekali Bu Guru. Masih kecil, nggak boleh bilang cakep-cakep. Nah, ini Mbak Reva, Pak Lurah yang bernama Pak Aris ini punya cerita loh ya. Dia rela berkorban demi demi nusa dan bangsa. Nah, ceritanya seperti ini. Anak-anak, Pak Lurah ini ya, dia dari Kelurahan Maliti di Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Pak Aris kelahirannya tahun 1987. Mungkin insya Allah 27 sekarang ya. Nah, anak-anak, dia di samping cakep ya, dia juga sebagai Pak Lurah yang sangat teladan. Kenapa? Dia rela berkorban demi masyarakat di desanya. Nah, beliau ketika dikasih honor ya, dikasih gaji, menerima gaji bulanan, tidak untuk kebutuhan pribadinya. Nah, digunakan untuk apa Nana? Digunakan untuk membuat wisma batik. Jadi ada pembinaan khusus untuk masyarakat sekitarnya dalam membatik. Akhirnya
hasil batikannya bisa diekspor loh anak-anak, sehingga menjadi desa yang kaya raya. Itu terdengar sampai provinsi. Akhirnya Pak Aris Ratu Jaga ini mendapat gelar Pak Lurah Idola di Nusa Tenggara Timur. Asik ya? Iya, asik. Mbak Reva harus bisa meniru loh ya. Berikutnya anak-anak. Nah, ini adalah sila keempat yang berbunyi bagaimana Mbak Reva? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mbak Reva pinter sekali. Anak-anak, sila keempat ini mengandung nilai kerakyatan. Nilai-nilai yang terkandung adalah tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan, dan menghormati serta menjunjung tinggi setiap keputusan yang telah dicapai dalam musyawarah. Baik anak-anak, nah sekarang ada cerita lagi ya tentang pengamalan sila keempat. Siapa beliau? Beliau adalah Pak Tarigan, guru dan kepala sekolah teladan. Nah, Pak Tarigan, guru dan kepala sekolah teladan ini, anak-anak, ceritanya seperti ini. Beliau itu adalah awalnya guru biasa ya, karena dia sangat prestasinya sangat bagus, dia diangkat menjadi kepala sekolah. Seperti siapa kepala sekolah kita Mbak Reva? Pak Ali Murtado. Iya, Pak Ali Murtado, kepala sekolah kita yang baik ya. Pak Tarigan ini adalah awalnya dia itu bukan Islam teman-teman, Mas Mbak. Beliau itu adalah non Islam. Lah pada tahun 1964 dia menjadi seorang mu'alaf, dia beragama Islam ya. Nah, Pak Tarigan ini kepala sekolah yang bisa membuat sekolahnya berprestasi. Setiap ada lomba anak-anak, pasti sekolahnya itu menang, baik di tingkat kabupaten, kecamatan, kabupaten maupun provinsi ya. Nah, sampai heran loh ya, Bapak Gubernur provinsinya itu, kok bisa ya sekolahan kecil kok selalu menang dalam lomba. Akhirnya ceritanya adalah Pak Tarigan ini setiap akan ikut lomba selalu mengedepankan musyawarah oleh para guru-guru. Siapa yang bisa ditunjuk untuk mewakili lomba ini, lomba ini. Alhamdulillah, lomba-lomba yang selalu diikuti oleh Pak Tarigan selalu menang. Amin, amin. Ikut amin ya Mbak Reva ya. Oke, berikutnya anak-anak, ini yang terakhir loh ya. Nah, ini sila yang kelima. Bagaimana bunyinya? Bunyi adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung nilai keadilan. Nah, nilai-nilai yang terkandung adalah anak-anak mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, dan suka bekerja keras. Dari sini anak-anak harus bersikap adil kepada siapapun, harus kita berteman, nggak boleh pilih-pilih. Kemudian suka bekerja keras. Ini, ayo yang males-males itu harus dihilangkan loh ya. Jadi harus semangat dalam kondisi apapun. Belajar di rumah juga harus semangat. Seperti siapa? Seperti Mbak Syarifah. Iya. Ini Mbak Syarifah. Oke Mbak Reva. Alhamdulillah loh Mbak Reva ya. Mbak kelas 6 kita sudah selesai belajar PPKN tema 7 ya. Nah, sekarang penugasan untuk kalian. Apa ya tugasnya anak-anak? Tugasnya adalah kerjakan evaluasi PKN tema 7 sub 1 sampai 3. Ya, yang A saja anak-anak nggih, yang A saja. Oke anak-anak, terima kasih. Semoga apa yang disampaikan Bu Husna hari ini bermanfaat bagi kita semuanya.
Ayo kita amalkan sila-sila dalam Pancasila. Bagaimana bunyi terakhirnya Mbak Reva? Merdeka, merdeka, merdeka. Oke Mbak, anak-anakku cukup sampai sekian. Tadi yang buka adalah Mbak Syarifah. Sekarang Bu Husna yang mengakhiri ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.